Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, pada suatu senja, seorang wanita Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Badannya ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang, beliau menghardik, "Perempuan bejat, nyah kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezinah dan pembunuh itu?" kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu
dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina, kata Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk, memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Perlu diingat, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar, di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Seseorang yang melakukan zina, maka hilanglah sifat-sifat mulia dari dirinya dan dicabutlah nur keimanannya. Na'udzubillah min zalik. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat kehinaan di dunia dan akhirat. Dari riwayat yang lain diterangkan bahwa bagaimana kejamnya untuk orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang-orang yang tidak melakukan sholat. Kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan dikeluarkan melalui duburnya. Adapun ganjaran dosa jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka akan mendapatkan hukuman 30 tahun di neraka, di mana 1 hari di neraka sama seperti 60 tahun di dunia. Jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika meninggalkan 1 kali sholat asar, sama seperti dosanya meruntuhkan Ka'bah. Jika meninggalkan 1 kali sholat maghrib, sama dengan dosa berzinah dengan orang tuanya. Jika meninggalkan 1 kali sholat isya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim, jadi jangan sampai dan jangan pernah meninggalkan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perkara ini.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.